Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibil karim rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian hamba Allah yang masih diberikan hidup sampai dengan hari ini. Kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menuntaskan 1 bulan penuh ibadah Ramadan, dan hari ini bertemu dengan hari yang sangat istimewa. Kita bermohon kepada Allah semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sejak tadi malam, bahkan kemarin malam, ada saudara-saudari kita yang telah lebih dulu merayakan Idul Fitri, mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar di musalla-musalla, di masjid-masjid tanpa henti sejak matahari terbenam waktu maghrib sampai dengan menjelang salat Id. Masjid-masjid, musalla-musalla mengumandangkan takbir. Namun pertanyaannya, dari setiap kaum muslimin yang mengumandangkan takbir itu, sudahkah ia mengetahui esensi dari kalimat takbir yang terucap dari lisannya? Dalam kesempatan yang istimewa ini, khatib akan coba menggali, kita akan coba memaknai apa esensi dari kalimat takbir yang kita lantunkan, kita kumandangkan di setiap tanggal 1 Syawal setelah selesai kita melaksanakan ibadah Ramadan. Hadirin, kita buka Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukabbirullaha, kalimat takbir yang kita lantunkan ternyata memang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha, setelah engkau selesai melaksanakan ibadah Ramadan, bertakbirlah. Sebagai apa? Ala ma hadakum, karena engkau telah diberikan hidayah, engkau telah diberikan petunjuk. Hadirin, makna yang pertama, kalimat takbir itu tidak pernah terucap dari lisan kita kecuali sebagai tanda syukur kita karena berhasil menuntaskan ibadah Ramadan. Karena ada sebagian di antara kaum muslimin yang bertemu dengan Ramadan tapi dia tidak mau menuntaskan ibadahnya. Ada di antara kaum muslimin yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi dia enggan mendekat kepada Allah, karena boleh jadi Ramadan yang akan datang belum tentu dia bertemu kembali. Tanda syukur kita dengan mengucapkan takbir, dengan toa-toa di masjid musalla, kita lantunkan takbir itu 1.
sebagai tanda syukur kita karena telah menuntaskan ibadah Ramadan. Hadirin, makna yang kedua, walitukabbirullaha, takbir yang diperintahkan langsung oleh Allah itu bermakna bahwasanya maha kuasa Allah, maha besar Allah, bahwasanya dengan perintah Allah kita mampu menundukkan hawa nafsu kita melaksanakan ibadah puasa. Boleh jadi ada saudara-saudari kita muslim, Islam, dia KTP-nya Islam, tapi enggan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Puasa yang hanya setahun sekali, tapi masih enggan melaksanakan puasa, enggan menundukkan hawa nafsunya. Kita yang diberi kemampuan, yang diberi hidayah, petunjuk oleh Allah, mampu menuntaskannya, bersyukur kita. Maha kuasa Allah, maha besar Allah. Sungguh pengakuan diri bahwasanya ibadah yang pernah kita lakukan 1 bulan kemarin, sholat kita, puasa kita, tilawah kita, semua atas petunjuk, atas hidayah, atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, di ayat itu ada kalimat hada, ala ma hadakum. Apa makna hada? Seakar dengan kata hudan, petunjuk. Di mana kita temukan kata petunjuk itu? Kata hudan dalam Al-Quran kita temukan di awal-awal surah. Surah kedua Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sana ada kalimat hudan. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah itu sehingga dia dicap sebagai orang yang bertakwa. Karena ayat perintah puasa juga dibuka dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kalimat takwa di sana. Kembali ke Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Siapa yang mendapatkan huda, petunjuk, siapa yang mendapatkan predikat takwa itu? Ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia yakin kepada yang tak nampak, dia yakin kepada Allah yang tidak terlihat, dia yakin kepada malaikat yang tidak terlihat, semua makhluk Allah yang tidak terlihat, dia yakin dengan imannya. Wa yuqimunas shalah. Dia senantiasa konsisten, dia senantiasa istiqomah melaksanakan sholat. Hadirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tanyakan pada diri kita masing-masing, sudahkah kita menjalankan ini? Sudahkah kita mendapatkan huda, petunjuk? Sudahkah predikat takwa itu melekat pada diri kita? Atau jangan-jangan 1 bulan kemarin sia-sia saja, terbuang sia-sia, belum tentu bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Cek sholat kita. Amalan pertama yang dihitung di yaumil qiyamah adalah sholat. Sudah hafal semua hadis ini, tapi sejauh mana kita mementingkan ibadah ini? Cek pada diri masing-masing. Anak kecil usia 4 tahun, anak kecil usia 5 tahun, 6 tahun, belum azan sudah ke masjid, sudah ke musola. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, belum mau juga melaksanakan sholat. Butuh berapa tahun lagi yang diberikan oleh Allah untuk Anda bisa melaksanakan sholat? Anak kecil sebelum azan sudah datang. Ada orang 40 tahun, 50 tahun, dengar azan belum juga bergegas untuk melaksanakan sholat. Ingat, kita akan berpulang. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang yang beriman itu berpikir visioner ke depan. Suatu saat dia akan berpulang. Tidak selamanya dia hidup di dunia, akan membawa bekal. Silahkan Anda cari dunia, silahkan Anda kumpulkan harta, silahkan Anda perbanyak kendaraan, tapi ingat, tidak ada satupun orang yang dikubur dengan mobilnya, tidak ada satupun orang yang dikubur dengan uang-uangnya. Yang dibawa hanya amal ibadahnya. Wa yuqimunas shalah.
wa mimma razaqnahum yunfiqun, dengan sedekah-sedekahnya. Orang yang diberikan hudan, yang dicap takwa, itu tidak kikir, itu tidak pelit. Dia selalu menginfakkan sebagian rizkinya, baik di waktu lapang maupun sempit. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Yakin kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran memberikan petunjuk. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Di ayat kelimanya ditemukan kembali ayat kalimat huda. Ulaika ala hudam mir rabbihim, petunjuk dari Rabb. Wa ulaika humul muflihun. Dan orang yang diberikan petunjuk itu insya Allah akan menjadi orang muflih, orang yang berbahagia, orang yang sukses dunia sampai dengan akhirat. Hadirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Cek pada diri kita. Di ayat-ayat tadi, sudahkah kita mendapatkan petunjuk? Sudahkah kita meraih predikat takwa? Karena takbir yang dikumandangkan itu melambangkan esensi nilai diri kita. Sudahkah kita tercermin sebagai orang yang mendapatkan huda? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani ma iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lakum jami'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa kafa. Nusalli wa nusallimu ala habibil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa man wafa wa ba'd. Hadirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai penutup rangkaian khutbah Idul Fitri di kesempatan yang istimewa ini, ketika seseorang diberikan huda, ketika seseorang meraih predikat takwa, takwa itu akan membawa tidak hanya pada aspek spiritual, tapi akan membawa kepada aspek sosial. Jadi mustahil orang yang diberikan hudan, orang yang diberikan petunjuk, orang yang meraih predikat takwa itu hanya baik pada aspek spiritual saja. Pasti dia akan baik juga pada aspek sosial. Dia jadi orang jujur, dia jadi orang dermawan, dia jadi orang tawadhu. Itu karena peraihan predikat takwa. Di kantor dia jadi orang paling jujur, di masyarakat dia jadi pemimpin paling jujur. Dimanapun tempat, nilai-nilai Islam itu dibawa. Nilai-nilai Islam itu terkandung dalam hatinya sehingga tersebar ke masyarakat. Artinya, takwa bukan hanya urusan spiritual, takwa bukan hanya urusan kepada Tuhannya, tapi takwa adalah urusan juga kepada sesama makhluk, khususnya manusia. Hablum minallah baik, hablum minan nas baik. Perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Islam dibawa pun kemana akan memberikan kemajuan. Kita cek sejarah. Islam tidak diturunkan di Romawi yang sudah maju. Islam tidak diturunkan di Persia yang sudah melampaui zamannya. Islam diturunkan di tempat terendah, di tempat jahiliyah. Segala bentuk kebodohan ada di sana, segala bentuk kejahatan, kriminalitas ada di sana. Tapi lihat, hanya dalam waktu 23 tahun dengan Nabi Muhammad SAW, Islam maju, Islam berkembang pesat, Islam jadi agama rahmatan lil alamin, Islam jadi agama terdepan. Islam tidak menjajah, Islam tidak mengenal ekspansi, Islam dibawa kemanapun fattah. Islam itu membuka. Bayangkan jika nilai-nilai Islam diterapkan, betapa majunya sebuah daerah, betapa majunya sebuah tempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga kita didorongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang mendapatkan hudan dan meraih predikat takwa insyaallah. Amin ya rabbal
العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجة. اللهم لا تدع لنا في مقام هذا ذنبا إلا غفرته ya Allah ya Rahman Rahimin. Jika di antara kami yang hadir di masjid ini ataupun sekitarannya masih banyak berlumuran dosa ya Allah, masih banyak berlumuran dosa ya Allah selama bulan Ramadan kemarin khususnya, mohon ya Allah jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni dosa-dosanya ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami bertaubat padamu ya Allah. Mulai hari ini Allah kami berjanji ya Allah akan sungguh-sungguh ibadah kepadamu ya Allah, mengumpulkan bekal untuk akhirat kami ya Allah. La tada' lana fi maqamin hadha wa la dhanban illa ghafarta wa la 'asiran illa yassarta ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jika di antara kami ada yang mengalami kesulitan ya Allah, baik di rumah tangganya, ekonominya, mohon ya Allah, jika kami meninggalkan tempat ini, mohon tuntaskan kesulitan kami ya Allah. Wala hamman illa farajta ya Allah. Jika di antara kami ada yang gundah gulana hatinya ya Allah karena kesulitan ya Allah, mohon hilangkan kegundahan kami ya Allah. Wala maridan illa syafaita ya Allah. Jika di antara kami atau saudara-saudara kami ada yang sakit, mohon sembuhkan ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil azim ya Allah. Berikan kebebasan untuk saudara-saudara kami di Palestina, khususnya di Gaza ya Allah. Berikan ia kekuatan ya Allah. Maafkan kami ya Allah yang tidak bisa membantu mereka ya Allah. Hamba hanya bisa, kami hanya bisa berdoa kepada mereka ya Allah untuk keberhasilan kemerdekaan bangsa Palestina ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang telah wafat ya Allah. Maafkan kami yang tidak bisa berbakti padanya ya Allah. Maafkan kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah, izinkan kami berbakti di sisa umurnya ya Allah. La haula wala quwwata illa billah ya Allah ya Rahman Rahimin. Ampuni dosa-dosa pemimpin kami ya Allah.